Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dan saya akan sedikit membahas tentang keuntungan letak Indonesia dari segi letak geografis, letak astronomi, dan letak geologi. Letak geografis yang pertama kita akan bahas adalah letak geografis. Apa yang kamu ketahui tentang letak geografis? Ya, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu samudranya adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dua benuanya adalah benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ialah letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lainnya. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis, dan sosial budaya. Berdasarkan letak geografisnya, Kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dengan demikian wilayah Indonesia berada pada posisi silang yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Pengaruh letak geografis di Indonesia, ya, ada 5 pengaruh letak geografis di Indonesia, yaitu terdapat 2 musim, keadaan alam dan kondisi alam, sangat strategis, keadaan penduduk dan keadaan sosial budaya. Ya, dengan terletak di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia kemudian dilalui oleh angin yang namanya adalah angin muson. Angin ini berganti arah sebanyak 6 bulan sekali atau 2 kali di dalam 1 tahun. Kehadiran angin ini ya membuat Indonesia hanya memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Ya. Indonesia karena di antara 2 samudra dan 2 benua, ya, tidak hal ini ya berpengaruh terhadap alam ya, atau kondisi alam. Nah, tadi ya, wilayah Indonesia beriklim laut sebab merupakan negara kepulauan, sehingga banyak orang atau banyak memperoleh pengaruh angin laut sehingga mendatangkan banyak hujan. Yang ketiga adalah sangat strategis. Ya, karena Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua, membuat wilayah Indonesia sangat strategis. Sebab dilalui oleh persimpangan lalu lintas internasional baik itu di laut atau di udara. Dengan kenyataan tersebut, Indonesia berpotensi sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sebab Indonesia berkembang dan negara industri ya, menjadikan Indonesia sebagai titik industri mereka. Ya. Yang keempat, keadaan penduduk. Karena Indonesia terletak di antara posisi silang atau cross position antara 2 samudra dan 2 benua, maka berpengaruh bagi kehidupan bangsa di Indonesia. Nah, Indonesia terletak di antara banyak negara berkembang sehingga memiliki banyak mitra kerja sama. Dan Indonesia banyak dikuasai oleh kebudayaan asing, yakni dalam bidang bahasa, seni, agama, peradaban. Lalu lintas pelayaran dan perdagangan di Indonesia cukup ramai sehingga mendukung perdagangan di Indonesia. Yang kelima adalah sosial budaya. Ya, kekayaan kultur di Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang terletak di sekitarnya. Kebudayaan ini lambat laun melakukan proses yang namanya asimilasi dan sebagai hasilnya Indonesia mempunyai kebudayaan lain yang khas serta beragam. Keuntungan letak geografis Indonesia yang terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, ya, mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis
Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selain itu, Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, dan peradaban, serta agama. Karena jelas Indonesia terletak di antara cross position atau posisi silang. Yang berikutnya adalah letak astronomi Indonesia. Letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia berapa? Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara yaitu Indonesia di bagian paling utara, ya, yaitu di Pulau Weh. Sedangkan 11 derajat lintang selatan atau Indonesia di bagian paling selatan atau paling bawah, yaitu di Pulau Rote, dan 95 derajat bujur timur itu di wilayah Sumatera dan 141 derajat bujur timur itu di wilayah Papua. Ya, karena letak astronomi suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur, maka saya akan jelaskan apa itu garis lintang dan apa itu garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan khatulistiwa atau sistemnya adalah horizontal kalau di peta. Ya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena Indonesia berada di wilayah dengan iklim tropis karena dekat dengan yang namanya garis khatulistiwa. Apa itu garis khatulistiwa? Yaitu garis yang membelah bumi menjadi dua belahan, yaitu belahan utara dan belahan selatan, atau belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, garis khatulistiwa ini juga bisa kita sebut yaitu garis ekuator. Nah, karena kita terletak di dekat dengan garis khatulistiwa, maka wilayah kita adalah iklimnya tropis. Ya, tropis itu adalah panas. Jelas ciri-cirinya adalah curah hujannya tinggi. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. Sinar matahari sepanjang tahun, kelembaban udara yang tinggi. Itu ciri khas dari negara yang iklimnya tropis. Lalu apa garis bujur? Garis bujur ini adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Artinya apa? Kalau kalian melihat di peta, garis yang membujur dari atas ke bawah itu adalah garis bujur, ya, garis vertikal. Ya. Garis bujur berdampak pada suatu tempat dalam suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich, ya. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak karena di bujur timur, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama adalah waktu Indonesia Barat yang sering kita sebut adalah WIB atau WIB. Daerah yang berada di Indonesia bagian Barat memiliki selisih waktu plus 7 terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang kedua, ya, yaitu waktu Indonesia bagian tengah atau yang bisa kita sebut adalah WITA. Wilayah Indonesia Tengah memiliki selisih plus 8, ya, atau 8 jam terhadap GMT atau Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur atau yang bisa kita sebut adalah WIT. Ya. Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu plus 9 terhadap GMT atau 9 jam Greenwich Mean Time. Wilayah-wilayahnya antara lain adalah Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang berikutnya yang terakhir adalah letak geologis Indonesia atau letak
suatu wilayah melihat keadaan geologisnya. Indonesia bagian barat merupakan bagian dari benua Asia, sedangkan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari benua Australia. Sedangkan Indonesia bagian tengah merupakan peralihan yang disebut daerah Welles. Dilihat dari segi jalur pegunungan yang ada, kepulauan Indonesia terletak di antara rangkaian pegunungan muda. Ya. Berdasarkan keadaan geologinya, kepulauan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3 daerah, yaitu daerah dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah antara dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ya. Pegunungan di Indonesia bagian barat merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania, sedangkan pegunungan Indonesia bagian timur merupakan bagian dari Sirkum-Pasifik atau Sirkum-Pasifik. Nah, akibat dari letak geologis Indonesia tersebut, ya, kepulauan Indonesia memiliki banyak gunung api aktif. Seperti kita ketahui, di Indonesia banyak sekali gunung aktif berjejer atau ring of fire. Laut di bagian Indonesia Barat dan Indonesia Timur dangkal, sedangkan di Indonesia Tengah lautnya dalam. Indonesia menyimpan banyak barang tambang mineral seperti emas, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Wilayah Indonesia termasuk daerah yang labil dan sering mengalami gempa bumi tektonik dan vulkanik. Jelas karena ada pegunungan, ada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Pegunungan di Indonesia merupakan rangkaian pegunungan muda Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan tak lupa saya doakan semoga kalian menjadi orang sukses nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.